Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya,
Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Yesus menjelaskan arti perumpamaan penabur kepada murid-muridnya, yaitu benih jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, di tengah semak berduri, tanah yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil kemarin sudah kita bahas mengenai rahasia kerajaan surga yang dikaruniai kepada orang yang percaya kepada Yesus. Dan hari ini bacaan Injil mengenai sikap orang percaya kepada Yesus. Menanggapi firman Tuhan yang didengarnya atau yang diketahuinya, perumpamaan penabur menabur benih sering dibahas sampai terperinci. Tetapi, tidak banyak orang tertarik menjadi penabur benih, dan sedikit orang yang peduli menanggapi benih yang ditabur. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tahu bahwa benih itu adalah firman Tuhan, sedangkan penabur adalah orang yang mewartakan firman Tuhan. Orang yang mau dengar firman Tuhan bisa dikatakan selangkah lebih maju. Ada keinginan untuk mengetahui kehendak Tuhan tertulis di Alkitab atau kitab suci Injil. Langkah berikutnya adalah bagaimana menyikapi firman Tuhan yang didengar atau diketahuinya supaya menumbuhkan imannya dan bermakna bagi hidupnya. Seringkali firman Tuhan itu menusuk hati karena membongkar kemunafikan sikap hidup kita dan mendorong menjadi pelaku firman lewat perbuatan kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Contoh, korupsi dimulai dari keinginan untuk memperoleh uang atau harta dunia milik orang lain, dan hal ini dilarang oleh Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya,
atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ketika ia mendengar firman Tuhan ini, hatinya tertusuk. Selanjutnya bagaimana ia menanggapi dan memaknai firman yang ia dengar? Pertama, banyak orang Kristiani mengandalkan pengertian sendiri dan tidak bersandar pada kebenaran Tuhan. Menurut pendapatnya, asalkan tujuannya untuk kepentingan keluarga, maka ia membenarkan segala perbuatannya atau menghalalkan segala cara, seperti korupsi, perselingkuhan, menginginkan istri orang lain, berbohong, dan lain-lain. Ini menurut pendapatnya sendiri yang diakuinya adalah benar, padahal menurut firman Tuhan tidak boleh dilakukan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Orang ini tidak mengerti atau memahami kebenaran firman Tuhan. Kedua, orang yang tidak mampu mengendalikan keinginan kedagingan atau hawa nafsu duniawi meski ia mengetahui kebenaran firman Tuhan. Keinginan memperoleh uang atau harta orang lain lebih menguasai hatinya daripada menjadi pelaku firman Tuhan, yakni taat dan tunduk pada kebenaran Tuhan. Ketiga, orang yang takut terhadap intimidasi, ancaman, aniaya, jika tetap bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Contoh kasus di atas, sebetulnya orang ini menolak melakukan korupsi, tetapi dia diancam oleh orang lain atau ancaman akan kehilangan pekerjaan, dan terpaksa ikut ambil bagian korupsi. Keempat, orang ini memilih berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, karena tujuan hidupnya adalah hidup kekal di surga yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dalam hal kasus korupsi di atas, orang ini selain tahu bahwa korupsi itu tidak boleh menurut firman Tuhan, dia tahu bila tetap bersandar pada firman Tuhan, maka hidupnya akan diberkati Tuhan berpuluh kali lipat daripada bila ia melakukan korupsi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga sikap hati kita berpegang teguh pada kebenaran Tuhan dalam segala kondisi hidup yang kita jalani. Percayalah dan yakinlah, tidak akan sia-sia perjuangan kita melawan hawa nafsu duniawi dengan tetap teguh bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.